Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di Autonet Max. Kita lagi di JCC, ada acara Gikomfect 2020. Jadi pameran kendaraan niaga ya, truk, bus, dan aftermarketnya, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa like videonya, dan kalau buat yang belum subscribe, langsung subscribe, dan jangan lupa komentar kalian tentang pameran ini. Yuk! Jadi habis kita dari pintu masuk tadi ya, kita masuk ke ruangannya sini. Di sebelah kanan kita bakal lihat ada peralatan ban ya, buat ban. Nah kalau di sebelah kiri itu ada stand dari Mitsubishi. Udah mulai. Ya jadi kalau di Mitsubishi ini mereka ada majang Triton yang kayak buat niaga, yang buat tambang. Ada Triton yang seperti ini yang buat camping. Lihat ada tendanya lengkap sama api unggunnya. Tapi nggak panas ya, bohongan. Sama ada Colt L300, El Sape, legenda Indonesia. Kemana-mana pasti ada L300. Nah tadi kan udah Mitsubishi, sekarang di sebelah kiri layar ini ada Toyota. Toyota itu majangnya yang high semua ya, level tinggi. Hilux, Hiace Premio, dan Dyna. Tapi Dyna nggak ada high-nya ya. Tapi lihat nih, si Hilux single cabin gayanya keren ya, pakai ban kembang tahu, terus ada snorkelnya, terus dia pakai bull bar gitu di depan. Kesannya bener-bener kayak kalau kata anak modif sih Alto ya, yang off-road, yang siap buat kemana aja seperti itu. Terus Hiace-nya ya standar, dan ini ada Hiace Premio yang emang gede banget ya, kayaknya lebih premium dari Hiace biasa dan Dyna. Nah, kalau di seberang Toyota persis, ini ada Kia. Dan buat kalian yang belum tahu, sekarang Kia kan udah dipegang sama Indomobil. Jadi, kalau sekarang buat passengernya, bukan komersil ya, dia ada Picanto, ada Rio, ada Grand Sedona, terus ada Seltos, ada juga Stinger. Dan semua yang disebut tadi itu udah ada sunroofnya. Kecuali mobil ini, ya, karena Big Up emang nggak perlu sunroof. Dan lucunya Big Up yang model paling baru adalah, kan kalau mobil-mobil Kia pasti ada Tiger Nose-nya kan, grill Tiger Nose. Ini dipaksain ada. Sebenarnya nggak butuh sih, cuma biar kelihatan oh pickup Kia gitu ya. Jadi di sini ada yang pickup, ada yang mobil box. Nah tadi dari Kia, sekarang kita ke Daihatsu. Kalau di Daihatsu cuma ada 3 mobil ya, 1 Luxio, 2 Grand Max. Masing-masing Luxio jadi ambulans seperti yang kalian bisa lihat. Terus ada Grand Max pickup biasa ya. Kalau yang blind fan ini agak unik, karena biasanya kalau mobil yang ada kulkas atau chiller ya kan, kayak buat es krim atau buat daging-daging gitu kan, pakai mobil box. Ini dia blind fan, tapi ada chiller di dalamnya. Kita masuk. Adem men. Boleh di sini aja nggak? Jalan deh, jalan. Oke, main dulu. Sorry ya. Jadi sekarang kita lagi di boothnya Mercedes-Benz. Mereka ada Actros, ada Axor, ada bus juga. Tapi yang paling menarik itu ada 2 simulator di sini. Satunya Euro Truck Simulator, satu lagi bus simulator. Jadi kalau kesini tuh kayaknya pengen nyobain simulatornya aja ya. Main dulu. Gede banget ya. Jadi si OH1626 ini karoseri tentrem, dan kelebihannya adalah dia lampu depan full LED dan kaca depannya itu paling luas di kelasnya. Itu klaim dari tentrem ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam yuk. Dia bagasinya di sebelah situ, jadi kalau mau naruh barang-barang kayak travel bag atau oleh-oleh di situ. Kalau kita naik ke atas tangga sini, tinggi gue 178 dan gue masih bisa berdiri di sini tanpa mentok. Jadi masih ada headroom yang cukup buat kita berdiri. Ada jam analog di sini. Kok analog? Digital. Maaf, bukan analog. Dan sekarang kita pindah ke kokpit supirnya. Dia analog digital ya. Jadi speedometer sama tachometernya dia analog, bensin juga, tapi di tengah dia ada layar MID. Dan setir, persneling manual, 6 percepatan, dan standar kokpit bus pada umumnya. Ada tape, touchscreen, buat dangdut ya. Gak ada.
Nah, jadi kita udah tunjukin tadi bagian kokpitnya ya. Tapi yang paling gue suka dari bus ini ada di sekitar sini. Lihat sendiri kan kalau misalnya meja itu berhadapan-hadapan. Ada meja, ada 2 kursi saling berhadapan-hadapan. Jadi kalau mau main gaple atau main capsat, tepok nyamuk, main karambol gitu, bisa di sini. Atau mungkin sambil ngopi ya, janji Joni. Nah, kalau sekarang kita lagi di bootnya Scania dan truk sebelah gue ini pertama gede, kedua dia pakai mesin V8 V8, nggak kalah sama Camaro sama Challenger ya. Dan dia tangki bensinnya 2, ada di kiri ada di kanan. Dan salah, bukan tangki bensin, tangki diesel karena truk ya. Dan dia pakai jok yang udah adjustable ya, dan dia punya sejenis memori, jadi tahu driver ini biasanya tingginya seberapa dan duduk nyamannya segimana. Transmisinya otomatis dan dia udah pakai MID, ada audio touchscreen, ada hill start assist. Canggih lah truk ini, bahkan di setirnya aja ada audio steering switch control. Sayang gue nggak punya SIM B. Terus ada bus, jujur kita nggak tahu tipenya, jadi kalau kalian bismania atau maniak bis yang tahu apa tipenya, chassisnya apa, dan spesifikasinya gimana, komen aja di bawah, nanti kita belajar bareng ya. Sama di belakang situ ada contoh bus Transjakarta. Nah, kalau tadi kan kalian udah lihat pertama-tama ada Mitsubishi yang passenger ya, ada Triton, terus ada Elsape. Yang di belakang kita ini Fuso. Jadi yang sebelah sini ada yang 240 PS, yang sebelah ini 270 PS, dan yang ini heavy duty jadi lebih handal. Yang biru itu namanya e-Fuso, truk bertenaga listrik. Nah, jadi kalau kalian penasaran, ini ada dalaman si e-Canter atau e-Fuso, truk listriknya Mitsubishi. Di sini dia punya sekitar 6 baterai lithium ion ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu baterai lithium ion itu apa, kebanyakan HP modern juga udah pakai baterai lithium ion. Jadi ini sama kayak baterai HP kita, cuma lebih gede dan lebih banyak dan lebih kuat. 82,8 kWh. Tenaganya sekitar 180 horsepower, dia pakai motor listrik. Torsinya 390 Nm dan jarak tempuhnya 100 km dari penuh sampai kosong. Nah, seperti mobil listrik pada umumnya, kita turun karena dia ada charging yang normal sama yang fast charging. Kalau normal, dia dari kosong sampai penuh itu dia sekitar 6 sampai 8 jaman, tapi lebih amannya sih seharian ya. Ada juga yang quick charging itu bisa 1,5 jam aja. Dan yang silver ini ada di kanan sama di kiri, ini baterainya. Kalau sekarang kita ada di Isuzu. Kalau di sebelah sana mereka ada Elf. Ini yang truk ya. Jadi di sini ada MUX, tapi ini MUX yang 4WD ya, yang buat tambang, yang buat keperluan off-road, hobi. Makanya dia pakai ban pacul, ada bull bar, dan dalamnya Spartan banget karena toh emang mobil 4WD. Buat diajak kotor-kotoran, bukan buat ke mall. Makanya dia fungsional. Terus ada teraga yang minibus, ada teraga yang pickup, sama ada FVR Giga. Kenapa nggak ada di Max? Kita juga nggak tahu. Tapi kita berharap ada Panther ya di sini. Jadi ngenang Panther. Lanjut yuk. Wih. Semuanya jadi ini Winter Cartens ya. Jadi ini mobil buatan lokal Indonesia dan dia pakai mesin diesel dan ada 2 jenis. Ada mesin dari Kubota, ada dari Diamond. Dua-duanya diesel, dan Diamond ini mesin lokal, kalau Kubota dari Jepang. Dia lihat deh, setir itu lucu. Kayak setir yang biasa di bengkel gitu, yang aftermarket, yang ya setir KW, tapi ya namanya juga buatan lokal dan buat pedesaan. Jadi nggak masalah, cocok-cocok aja. Dan dia transmisi manual, 3 gigi maju, 1 gigi mundur. Jadi gear 1, 2, 3 mundur. Ya pedal kopling, pedal rem, sama pedal gas. Dan dia starternya ada di sebelah sini. Kuncinya bentuknya begini ya, standar banget. Lanjut lagi, dia kapasitasnya 2 orang di sini. Dan daya angkutnya macam-macam. Ada yang 500 kilo, ada yang 700 kilo. Tapi kalau misalnya kalian lihat yang bak yang ini, yang ada di sini, dia daya tampungnya 500 kilo. Dan dia ban depan sama belakangnya beda. Nah, jadi ban belakang emang desain lebih gede daripada yang depan, karena muatan di belakang pasti lebih berat. Makanya ban belakang harusnya lebih kuat. Tapaknya aja beda kan. Dan ada juga yang didesain buat ngangkut dari hasil kebun sawit.
Dan kalau misalnya kalian penasaran di mana sih pabrik mobil ini, dia ada di Citerep. Terus di bawah ini ada tuas ya, dia buat naik sama turunin bak di belakangnya. Tapi kalau mau naik turun harus nyala dulu mesinnya. Sama dia pakai mesin diesel, tenaganya ada di sini. Tuh, baca 11 horsepower. Kecepatan maksimalnya 25 km per jam. Namanya juga buat pedesaan ya. Dan sama seperti generator, dia nggak ada odometer. Kan kalau di mobil kita kan odometer berapa ribu kilometer, dia pakai engine hour. Jadi misalnya 1 jam kita nyalain mesin, dia naik 1 jam lagi nyala, naik 1 lagi. Makanya di sini tulisnya pakai satuan hour ya. Nah, dia buat nyalainnya di sini. Dan seperti mobil off-road dan truk juga, dia ada differential lock, ada di tengah sini. Di sini ada dari Audi Putro. Kalau misalnya kalian lihat ada 3 bus ya, tapi yang 2 tengah ini bukan double decker ya. Cuma apa namanya? Mungkin kalian lihat kayak bus bertingkat, tapi bukan, bus biasa tetap. Sama di sini ada sejenis minibus, tapi gede kayak travel. Pokoknya seperti itulah. Di sini dia pakai konfigurasi 3-seater dari depan sampai belakang. Tuh Waga 46, kira-kira 6 baris atau 7 baris kalau nggak salah. Nah, kalau sekarang kita ada di Suzuki, selain carry yang biasa kayak yang merah ini atau yang ambulans di situ, mereka ngeliris ini carry luxury. Pickup doang ada tipe luxury-nya ya, tapi apa bedanya yang luxury dibanding yang biasa? Pertama, grill pakai chrome, bumper warna body, spion chrome, di baknya ada stiker carry gitu, handle pintu chrome, terus di bagian belakang baknya ada tulisan Suzuki dan peleknya chrome. Suzuki atau Toyota nih, banyak chrome-nya amat. Nah, kalau sekarang kita lagi di booth-nya UD Trucks, Nissan Diesel ya. Dia selain ada Quester, dia juga punya ini, Cruiser. Yang ini baru, dia lebar total itu 2,2 meter, dan daya tampung di belakang itu sampai 8,5 ton, dibandingin sama light truck lain di kelasnya kira-kira 8 tonan. Dan dia punya rem angin atau air brake di keempat rodanya. Jadi rem depan, rem belakang dia pakai air brake. Koplingnya juga ya. Dan di kelas light truck dia punya cruise control. Corolla Altis gue kalah. Ini truk punya cruise control, mobil gue nggak punya. Aduh. Sama dia, mesinnya dia pakai mesin diesel sekitar 150 horsepower dan torsinya 490 Nm. Dia pakai transmisi manual dan percepatan, dan standar emisinya udah Euro 3. Jadi selain si light truck yang bisa 8,5 ton itu, jadi 8,5 ton itu kira-kira 8,5 Honda Brio kali ya. Ada truk yang gedean juga kayak si Quester ini. Nah, kira-kira kalau kalian lihat warna kayak begini, merek apa ayo? Ya, betul, Hino. Jadi kalau di Gigi Compact ini, Hino majang Dutro dan teman-temannya. Tapi ada satu yang paling menarik, adalah ini. Jadi dia ini bus Trans Tangerang Ayo. Disingkat, Tayo. Hey Tayo, hey Tayo, dia bis kecil lah. Yaudah, masuk aja yuk. Sekarang kita masuk ke si Tayo dan dia duduknya kayak angkot ya, jadi hadap-hadapan seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Ada gantungannya juga, jadi kalau misalnya mau berdiri, karena gimana pun juga ini aslinya bus ya, bukan angkot. Jadi Tayo itu bus. Sekarang kita ke kokpit. Nah. Semua di sini masih full analog, tachometer analog, bensin, suhu mesin, sama speedometer masih analog. Ada AC, terus ada tombol buat pintu depan sama pintu belakang. Dibukanya otomatis dari sini, buka, tutup. Head unit, tape, terus ada macam-macam switch buat lampu atap, extra fan, lampu ruangan, lampu tangga. Wih, lampu tangga. Charger sama lampu bumper. Transmisi manual ya, 5 percepatan, dan setir kayak biasa, wiper dan lampunya di sini. Nah, kalau sekarang kita di booth DFSK, mereka punya mobil baru, namanya Glora. Iya, namanya Glora, beneran. Jadi ada Glory dan Glora.
Mereka ada 2 jenis bodi ya, ada minibus biasa yang bisa muat 11 orang sama blind van. Nah, tenaganya juga ada 2, ada yang bensin sama ada yang listrik. Kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya, bisa klik di situ. Kita udah bikin videonya, tinggal klik aja. Kalau harganya, dengerin ya, yang bensin itu kisaran 175 sampai 189 juta rupiah. Nah, yang listrik, nah ini agak susah nih. Dia sekitar 469 rupiah sampai 499 juta rupiah. 469 sampai 499 buat sebuah minibus niaga listrik. Menurut kalian gimana? Komentar aja di bawah. Nah, jadi itu dia isi pameran Gcomfect 2020. Di sini kita bisa lihat banyak banget. Bus, minibus, truk, pickup, mobil box, semua ada. Dan nggak cuma dari jenis bodinya aja ya. Kita bisa lihat tenaganya, ada bensin, ada diesel, ada listrik. Dan nggak cuma itu, bahkan ada yang buatan Indonesia. Nah, jadi emang segitu ya perkembangan teknologi di dunia komersial atau niaga. Jadi nggak cuma dari bentuk bodi berkembang segala macam dan karoserinya, tapi juga dari powertrainnya, dari mesinnya. Seneng banget sih bisa lihat perkembangan dunia komersial seperti ini, dan kita harap terus berkembang ke depannya, terutama di bagian ekologi dan sustainability. Itu dia dari Autolet Max. Thank you banget udah nonton, dan jangan lupa like videonya, subscribe buat yang belum, dan jangan lupa komentar di bawah. Oke, sampai jumpa. Santai dulu.